Frederick Leonardo, Rizky Juniansyah, dan Gregoria Mariska Tunjung menempati bagian depan bus atap terbuka yang mengantarkan mereka menuju ke Istana Negara. Ketiganya pemirsa tampak memamerkan medali kepada masyarakat yang antusias menyambut kedatangan mereka bersama dengan atlet lainnya. Atlet Fatur Gustavian memegang bendera sepanjang perjalanan. Dalam bus atap terbuka tersebut juga terlihat ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, CDM Anindya Novian Bakri, Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Yeni Wahid, dan Ketua Umum PBSI Fadil Imran. Presiden Joko Widodo menerima para atlet Olimpiade Paris 2024 dan memberikan bonus kepada semua atlet yang berlaga di ajang internasional itu. Presiden berharap bonus tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Bonus diberikan untuk memotivasi para atlet. Presiden Joko Widodo menerima para atlet Olimpiade Paris di halaman tengah Istana Merdeka pada Kamis pagi. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada para atlet yang telah berlaga. Jokowi mengatakan pemerintah telah menyiapkan bonus untuk atlet peraih medali di Olimpiade Paris 2024. Ketiga atlet peraih medali tersebut yakni Frederick Leonardo yang meraih medali emas cabang olahraga panjat tebing, Rizky Juniansyah yang meraih medali emas untuk cabang angkat besi, dan Gregoria Mariska Tunjung peraih medali perunggu cabur bulu tangkis. Jokowi mengatakan atlet peraih emas diberikan bonus 6 miliar rupiah dan atlet peraih perunggu mendapat bonus 1,65 miliar rupiah. Pelatih panjat tebing. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas nama bangsa dan rakyat Indonesia kepada para atlet yang telah berjuang keras di Olimpiade Paris tahun 2024. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar untuk peraih medali emas. 1,65 miliar untuk peraih medali perunggu. Hendra Basir, pelatih panjat tebing. Jokowi juga mengatakan pelatih atlet peraih medali juga diberi bonus oleh pemerintah. Namun jumlahnya berbeda. 2,750 miliar untuk pelatih yang atletnya mendapatkan emas dan 675 juta untuk para pelatih yang atletnya mendapatkan perunggu. Tanya itu, para atlet yang tidak mendapat medali juga mendapat bonus sebesar 250 juta. Jokowi berharap bonus dapat digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas atlet. Sementara itu, Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024, Anindya Novian Bakri, mengatakan bahwa pencapaian 2 emas 1 perunggu ialah yang terbaik selama 32 tahun. Perolehan ini pun membuat ranking Indonesia naik 16 tingkat dari 55 menjadi 39 di klasemen akhir Olimpiade Paris 2024. Thank you. Kita lihat bahwa pencapaian 2 emas dan 1 perunggu itu pun adalah yang terbaik selama 32 tahun, di mana belum pernah kita mendapatkan 2 emas dari cabang selain badminton. Dan ini menyebabkan peringkat kita naik dari 55 ke 39, jadi 16 tingkat. Nah, ini suatu prestasi luar biasa, mengingat kita ini negara yang mempunyai emas terbanyak di Asia Tenggara. Cuma 1, Filipina, yang sama emasnya 2 juga. Nah, kita di atas berbagai macam negara yang sering kita lihat di pamor internasional seperti Swiss, Meksiko, India, Yunani, Portugal, dan lain-lain. Indonesia mengirimkan 29 atlet untuk tampil di Olimpiade Paris. Dari total tersebut, 3 atlet sukses mempersembahkan medali, 2 emas dari panjat tebing dan angkat besi, 1 perunggu dari bulu tangkis. Rizky Juniansyah, lifter asal Serang, Banten, juga mendapatkan medali emas dan tentunya bonusnya luar biasa ini untuk Rizky, 6 miliar rupiah. Dan Rizky juga cerita di balik keberhasilannya Rizky ini berlatih di tempat yang mungkin gak layak, saya gudang motor di rumahnya. 2 atlet peraih medali emas pemirsa, ini kita melihatnya
adalah salah satunya dari cabang olahraga angkat besi Rizky Juniansah dan juga dari panjat tebing Frederick Leonardo yang mendapatkan bonus tidak tanggung-tanggung Andro sebesar 6 miliar rupiah dari pemerintah. Ini uangnya ingin dipakai buat apa? Kata Rizky sama Frederick ini rencananya uang 6 miliar rupiah itu diinvestasikan, bonusnya yang diterima hingga membangun sasana atau tempat latihan yang lebih layak lagi. Ya, keduanya menargetkan pemirsa emas untuk Olimpiade di Los Angeles tahun 2028. Medali pertama Olimpiade buat saya dan ini pertama medali emas buat angkat besi yang setelah beberapa tahun baru bisa menyumbangkan medali emas di angkat besi dan ini alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Ini adalah jenjang awal saya perjalanan saya menuju Olimpiade selanjutnya. Insya Allah nanti di Los Angeles saya bisa mempertahankan medali ini karena mempertahankan lebih sulit daripada meningkatkan. Selama di Olimpik kemarin itu saya merasakan bahwa effortnya dan suasananya sangat beda karena Olimpik ini kemarin itu sangat-sangat ramai dan spektakuler ya, penontonnya sampai ribuan, stage kanan, stage kiri itu sampai tengah tuh saya sampai agak-agak sedikit nervous untuk mencari pandangan. Jadi itu menurut saya pengalaman pertama saya buat diangkat besi dan di panggung, jadi pelajaran juga buat kedepannya. Siap investasi beli rumah, beli tanah dan bikin sasana baru lagi. Mantap. Ya, motivasi nggak jauh dari kata semangat ya, lebih semangat lagi. Sebagai atlet kita pasti ada titik jenuhnya, ada titik capeknya ya. Sebagai anak-anak muda dan junior-junior di luar sana, semoga bisa mengikuti jejak yang sudah bisa mempersembahkan medali di Olimpiade. Dan tentunya jangan putus asa, tetap semangat itu aja. Kesan pertama ketika sampai di Olympic Village itu suasananya sangat luar biasa. Kita bisa bergabung, berjumpa sama atlet elit yang memang prestasinya sangat luar biasa, sangat menginspirasi dan di situ juga memberikan motivasi tambahan buat saya yang akan bertanding di Olimpiade. Ya sama kayak teman saya ini diinvestasiin dan juga buat keluarga di rumah. Sebagian tuh. Kenapa? Investasinya yang simpel-simpel kayak tanah, mungkin emas atau mungkin ya kalau saham. Reksadana lah. Reksadana. Udah kita ajarin. Pasti karena Olimpiade kan event yang tertinggi, apalagi ini Olimpiade pertama buat speed climbing dan antusias penontonnya sangat luar biasa. Tuan rumah juga sangat senang, sangat mengapresiasi apalagi ketika Indonesia dapat medali emas, kita unggul dari negara unggulan seperti Amerika dan Cina, itu memberikan motivasi tambahan saya buat Olimpiade di LA 2028 nanti. Selama kita 4 tahun kurang lebih di pelatnas itu bantuan sangat luar biasa dari pemerintah melalui Kemenpora. Kita punya tempat latihan di dekat penginapan di hotel di daerah Bekasi dan itu sangat luar biasa dan kita bisa lihat hasilnya hari ini Indonesia bisa bawa medali emas di nomor panjat tebing.